Halo semuanya, selamat datang di channel Senja Punya Cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan, umur panjang, dan rejeki yang lancar. Dukung cerita berbalut misteri seperti ini dengan menekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kalau cerita ini bikin bulu kuduk kalian merinding. Mari kita mulai. Terminal Banyujaya tahun 2019, terminal yang tidak terlalu besar. Dengan banyak pedagang asongan dan warung-warung kecil di depannya, bangunannya sudah sedikit tua dan kusam. Meski banyak aktivitas di dalamnya, tetapi terasa seperti tempat angker yang kelihatan hidup dengan aktivitasnya yang tidak kelihatan dari luar. Minggu malam, waktu sudah lewat jam 22:30 dan hujan yang turun sejak maghrib belum benar-benar berhenti. Jalanan depan terminal memantulkan lampu oranye kusam dari tiang-tiang tua. Bau solar campur genangan air got yang naik setiap kali ada bus yang menyalakan mesin. Saya Rian, 27 tahun, berbadan kurus, wajah pucat, karena kurang tidur, karena selalu dikejar deadline. Bekerja sebagai karyawan di salah satu percetakan di Jawa Barat. Saya berdiri memeluk ransel hitam yang sudah sobek sedikit di bagian tali kanan. Saya bukan tipe orang yang suka drama, bukan juga orang yang percaya hal-hal mistis. Tapi malam itu saya gelisah. Bahkan sebelum apapun terjadi, saya membawa tas ransel, cuma ada pakaian ganti, dompet, charger, dan obat mah. Hari itu saya membawa satu kardus kecil berisi undangan pernikahan yang harus diantar langsung besok pagi di Subang. Kalau telat, saya bisa-bisa kena omel bos lagi, katanya ke dirinya sendiri. Selain saya, bus itu mengangkut beberapa penumpang malam. Uun, 42 tahun, pedagang bakso keliling, pakai jaket parasut kuning. Dia bawa termos besar dan jerigen kecil berisi kuah andalan baksonya. Mataun merah capek, tapi tetap ramah. Nisa, mahasiswi semester akhir, memakai hoodie abu-abu, wajah letih, kebiasaan suka menggigit kuku. Galang, pacarnya Nisa, kacamata minus tebal, cuek banget, tapi tiap beberapa menit ngecek HP seperti nunggu kabar penting. Pak Tarmo, umur sekitar 58 tahun, berencana pulang kampung, pakai sarung kotak-kotak dan peci, bawa buntelan kain yang katanya oleh-oleh buat cucu. Ada juga satu penumpang perempuan tua, duduk sendirian di deret depan, pakai kerudung hitam polos. Mukanya menunduk terus dari awal. Wajahnya tidak jelas karena cahaya redup. Dari awal saya sudah punya firasat gak enak dengan perempuan ini. Tetapi tidak saya hiraukan, karena sudah lelah, pikir saya. Di depan bus, berdiri Pak Darto, kondektur yang bertugas malam itu. Umurnya kira-kira 40-an, mata cekung, bibir pucat, suka merokok walau di saat bus sudah jalan. Nada suaranya pelan tapi tegas. Tidak seperti kondektur-kondektur lain yang biasanya teriak-teriak cari penumpang. Dia cuma bilang, Subang, Indramayu, Karawang, ayo naik. Masih banyak bangku kosong. Supirnya, Pak Bayu, tinggi besar, berkumis tebal, pakai perban elastis di tangan kiri. Katanya habis keseleo karena ngangkat ban serep kemarin. Tapi cara dia memegang setir kelihatan bukan cuma sakit biasa. Dari jauh, wajahnya agak pucat, seperti orang habis donor darah kebanyakan, lemas tapi dipaksa untuk tetap bekerja demi menafkahi anak istri. Begitu mesin dinyalakan, seluruh badan bus bergetar. Saya langsung sadar, bus ini bukan bus baru. Lantainya masih karpet lama, ada bercak-bercak coklat tua, yang tidak semua tampak seperti tumpahan kopi. Tirai biru robek di ujung-ujungnya. Beberapa baut di jendela malah diganjal. Sumpalan tisu di kaca depan digantung semacam stiker kecil berbingkai plastik berisi tanggal dan 3 nama. Bukan jadwal, bukan tarif, lebih mirip kaligrafi. Saya duduk di bangku 18B dekat jendela. Kursi 18A di sebelah saya harusnya kosong, tapi sejak awal joknya terasa sedikit turun, seperti ada orang berat sedang duduk diam, menunduk. Cuma saya pikir, itu paling hanya ilusi. Bus akhirnya mulai berjalan pelan, menembus hujan rintik yang masih belum reda. Tapi anehnya waktu bus mulai keluar dari terminal, hujan makin kencang.
seperti pertanda akan ada kejadian besar. Dan itulah awal dari malam yang seharusnya cuma perjalanan kerja biasa, menjadi pengalaman luar biasa yang tidak akan pernah bisa saya lupa. Baru sekitar 20 menit bus jalan, Pak Darto tiba-tiba ngomong pelan. Malam ini kita nggak lewat jalur utama. Karena sedang banjir, kita coba potong lewat hutan jati. Nada suaranya datar, seperti sudah terbiasa. Hutan jati yang dia maksud bukan benar-benar hutan lebat, tapi jalur alternatif yang jarang dilalui kendaraan saat malam hari. Tempatnya gelap, penerangan hampir nggak ada. Cuma di beberapa titik saja. Kiri kanannya cuma batang pohon memanjang, seperti deretan tiang yang anehnya miring ke arah jalan. Saya nempelkan kening ke kaca. Air hujan turun seperti garis-garis miring, disapu angin, sedikit membawa suasana tenang, tapi terlalu tenang. Nisa berbisik, "Emang aman ya lewat sini?" Galang jawab, "Ya, amanlah, angkot aja lewat sini." Tapi suaranya sendiri kedengeran ragu. Pak Darto tiba-tiba nyeletuk tanpa nengok. "Kalau angkot kecil iya mas, tapi kalau bus besar jarang, apalagi pasca kejadian." "Pasca kejadian apa pak?" tanya Bu Un. Pak Darto diam 2 detik. "Gak apa-apa, duduk aja, jangan berdiri pas tikungan kembar nanti ya." Saya, yang dari tadi gak terlalu peduli sama cerita misteri, mendadak angkat kepala. "Tikungan kembar apaan itu pak?" "Tikungan yang belokannya langsung 2 kali. Kalau salah rem, langsung parit," jawab Pak Bayu dari depan. "Tapi santai aja, saya sudah hafal. Sudah terbiasa cara Pak Bayu bilang santai aja. Justru bikin gak santai." Matanya lewat pantulan kaca, tengah terlihat merah, capek, dan ada sesuatu yang berat, seolah dia nyetir sambil nahan sesuatu di pikirannya, di bagian depan bus. Saya baru sadar, ada hal lain. Di dashboard bagian atas, ada kertas kecil, dilapisi plastik. Tulisan spidolnya sudah mulai pudar. Saya baca, sambil menyipitkan mata. "Innalillahi, kecelakaan tanggal 18 Oktober. Dengan korban, D, R, S, semoga husnul khotimah." Tanggalnya, 3 tahun sebelum malam itu, saya pelan-pelan menoleh lagi ke interior bus. Jok-joknya lama, pola kainnya belang kusam, ada bekas sobekan, dijahit ulang. Lantai depan agak penyok dekat tangga pintu masuk, seperti pernah dihantam keras. AC di atas kepala bunyinya mendengung gak rata, kadang seperti ada bunyi berdenyit pelan. Dia tiba-tiba paham sesuatu yang bikin tengkuknya dingin. Bus ini bukan sekadar bus tua. Bus ini bus bekas kecelakaan 3 tahun lalu, dan kalau bus ini masih boleh jalan, itu artinya semua kerusakan sudah diperbaiki. Tapi, apa cuma rangka dan mesinnya saja yang diperbaiki saat dibawa pulang? Atau ada yang lain yang ikut numpang? Di detik itu juga, saya menyadari satu hal kecil tapi sangat salah. Penumpang perempuan tua berkerudung hitam di kursi depan, yang tadi saya lihat pas awal di terminal, sekarang sudah tidak terlihat. Harusnya, kalau turun, bus pasti diberhentikan dulu. Pintu dibuka, ada suara langkah. Tapi sejak meninggalkan terminal sampai masuk hutan jati, pintu bus tidak pernah dibuka lagi. Jadi kenapa kursi depannya kosong? Jam digital merah di atas supir menunjukkan pukul 11 lebih 17 menit. Saya lihat sekali. Oke, sudah hampir tengah malam. 10 menit kemudian, setelah banyak hal kejadian kecil, saya lihat lagi, masih di jam yang sama. Jamnya rusak ya? Gumam saya pelan. Tidak ada yang jawab, tapi wajah Galang yang duduk di kursi seberang sedikit tegang setelah ikut melihat. Waktu yang tidak bergerak itu bikin suasana berasa kayak ditahan di satu momen yang sama. Seolah-olah malam gak mau maju. Di kursi sebelah saya, 18A, joknya makin lama makin turun. Busa kursinya kempes pelan, seperti diinjak dari atas. Dan saya dengar bunyi halus banget, seperti gesekan kain pakaian. Masalahnya, nggak ada orang di situ. Saya berusaha rasional. Oke,
Mungkin pegasnya rusak. Ya, kursi tua. Wajar. Tapi lalu ada bau besi karat yang tiba-tiba naik dari bawah lantai. Bukan cuma karpet lembab. Lebih tajam. Mirip banget bau darah yang sudah lama kering. Saya yakin ini bau darah. Karena dulu pernah nolong teman kecelakaan motor kecil. Itu bau yang sama. Bukan amis seperti daging baru. Tapi lebih tua, anyir dingin yang bikin lidah pahit. Saya menunduk, mencoba lihat lantai bawah kursinya. Lampu kabin temaram, remang-remang. Tapi saya bisa lihat sesuatu kayak bercak gelap di sela-sela karpet. Seperti sisa noda yang pernah disikat. Tapi nggak pernah benar-benar hilang. Tiba-tiba, AC di atas mendesah lebih kencang. Hembusan angin bukan dingin biasa. Lebih mirip napas. Jeda, napas lagi, jeda lagi. Saya secara refleks menutup kerah jaket. Lalu kejadian kecil yang bikin bulu tangan saya merinding sampai ujung jari. Kaca jendela di samping berembun karena suhu dingin di dalam bus. Ketemu udara lembab di luar, embunnya rata. Polos, pelan-pelan, dari arah bawah, muncul guratan jari kecil, seperti tangan anak-anak mengetuk kaca dari luar, lalu menggambar. Tulisan itu merangkak dari bawah ke atas, seolah ada seseorang yang lagi menekan telapak kecilnya ke kaca licin sambil menulis dari balik jendela. Tulisan itu cuma 2 kata, sangat jelas. Pulangin aku. Saya langsung mundur, napas tiba-tiba pendek. Astagfirullah. Saya kedip sekali. Tulisan embun itu hilang, seperti tidak pernah ada. Saya nggak teriak, tapi dari 2 baris depan terdengar suara beda. Pak Tarmo, bapak bersarung, pelan-pelan baca doa. Suaranya gemetar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berulang. Lebih pelan setiap pengulangan, seperti menghibur dirinya sendiri. Padahal sebelumnya beliau santai. Sesaat kemudian, dari arah belakang, terdengar suara koin logam menggelinding di lorong bus. Bunyinya jelas banget kring, 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 ting, sampai berhenti pas di kaki kursi berpita hitam. Ada kursi yang diberi tanda kain hitam kecil di sandarannya. Masalahnya adalah tidak ada yang melempar koin. Di kilometer yang sepi, bus menyalip truk pasir. Lampu dari kendaraan lain sesekali menyinari kaca bus, bikin interior kelihatan seperti di foto kilat. Di saat-saat itulah, saya melihat sesuatu yang saya harap tidak pernah saya lihat. Di pantulan kaca jendela, deretan kursi bus terlihat penuh, rapi. Setiap bangku ada orangnya. Bukan cuma kami berenam yang duduk di kursi penumpang, tapi lebih banyak, bahkan tidak ada bangku yang kosong. Ada perempuan pakai kebaya lama warna krim. Ada laki-laki pakai kemeja dinas lusuh. Ada anak kecil bawa boneka kain. Ada remaja laki-laki berseragam bola dengan noda gelap di dada kaosnya. Seolah-olah bus ini masih bawa semua penumpang aslinya. Masalahnya lagi, kalau saya menoleh langsung ke lorong, kursi-kursi itu kosong. Pantulan kaca dan realitas dalam kabin gak sama. Saya menahan napas. Mataku balik lagi ke kaca. Semua penumpang tambahan itu sekarang duduk diam. Kepala menunduk, kecuali satu figur perempuan di deret tengah. Dia pakai kebaya, rambut digelung rapi gaya lama. Tapi, muka perempuan itu datar. Bukan pucat seperti orang sakit. Datar, benar-benar datar. Seperti kulit lilin halus tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Licin. Perempuan tanpa wajah itu dalam pantulan duduk tepat di bangku 18A. Bangku sebelah saya. Perempuan itu pelen-pelen mengangkat kepalanya menghadap kaca. Walau dia tidak punya mata untuk melihat, kain kebayanya basah di bagian pundak dan dada, seperti habis digendong keluar dari air banjir atau parit dalam. Refleks saya nengok ke sebelahnya. Bangku 18A masih kosong, tapi jok kursinya tetap menurun. Seperti ada berat tubuh sekitar 50 kilo duduk di sana. Lalu kain penutup kursi bunyi, berdecit seperti ada seseorang yang menggeser posisi duduknya. Saya nggak tahan. Saya berdiri, mau pindah kursi.
Begitu saya bangkit, tiba-tiba lampu kabin kedip sekali. Pada saat yang sama, penumpang tua berkerudung hitam yang tadi sudah hilang tiba-tiba tampak lagi berdiri di lorong depan bus, menghadap ke belakang, menghadap ke arah saya. Tidak bergerak, tidak bicara. Dia hanya mengangkat tangan pelan dan menaruh telunjuk di depan bibirnya yang pucat, memberi isyarat diam. Masalah paling besar, dari jarak itu, kelihatan jelas. Tangannya dingin pucat, seperti tangan orang lama di air. Dan kukunya, ungu kebiruan. Ungu kebiruan. Pak Bayu mulai kelihatan makin tegang, bahunya kaku, matanya fokus, tapi jadi jarang berkedip. Satu tangannya pegang setir, tangan satunya yang diperban sesekali gemetar halus. Di atasnya, spion tengah memberi pantulan kecil ke seluruh kabin depan. Saya sempat lihat spion itu, dan saya berharap saya nggak pernah lihat. Karena li spion, bukan cuma Pak Bayu yang kelihatan nyetir, ada figur lain, tepat di belakang bahu Pak Bayu, menempel seperti bayangan basah. Ada sosok laki-laki lain, wajahnya penuh garis hitam, seperti bekas serpihan kaca yang nempel. Dahi sobek, mulutnya sedikit terbuka, darah kering di bibirnya mengalir sampai ke baju, tapi di kedua tangannya dia pegang setir, seperti memaksa ikut mengarahkan. Setiap kali bus menikung agak tajam, kelihatan jelas tangan bayangan itu menekan dari arah berlawanan, seolah-olah ada dua kemauan yang berbeda di satu setir yang sama. "Mas," Darto berbisik ke Bayu dari samping, "pelan aja, jangan ikutin dorongannya." Saya dengar itu, kata dorongannya, bukan jalanannya, dorongannya. Seolah-olah ada sesuatu yang lagi maksa bus ambil jalur tertentu. Belum sempat pikiran saya beres, ada anak kecil jalan di lorong bus. Umurnya mungkin 7 atau 8 tahun, pakai kaos merah yang sudah agak pudar dan celana pendek yang kebesaran. Kepalanya menunduk. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma mengulurkan bungkusan tisu kecil seperti anak-anak yang suka naik angkot malam buat jual tisu 2.000. Anak itu berhenti di kursi saya. Saya pun kaget campur kasihan. "Oh, iya dek, sini." Saya ambil dompet, ngasih uang receh beberapa lembar. Anak kecil itu menerima tanpa suara, tangannya dingin dan licin, seperti orang yang sudah kehujanan lama. Sebagai gantinya, dia menaruh satu bungkus tisu di tangan saya. Anak itu lalu jalan lagi ke depan, pelan banget, lalu hilang sebelum sampai pintu depan bus. Bukan turun, bukan lari, hilang begitu saja. Pandangan saya nggak putus saat itu. Satu langkah ada, langkah berikut sudah nggak ada. Dengan napas belum stabil, saya lihat tisu yang tadi saya terima. Ternyata itu bukan tisu, itu kertas karcis sobek. Kertasnya kusam, basah, ada bercak kecoklatan, tertulis tanggal kecelakaan 3 tahun lalu. Dan nama penumpangnya, namanya sama dengan nama kecil saya. Tapi ejaannya pakai huruf lama, huruf yang biasa dipakai orang tua dulu. Jadi seolah-olah orang dengan nama saya sudah pernah tercatat jadi penumpang di malam yang lain. Kami semakin jauh masuk ke hutan jati, suasana dalam bus seperti makin berat. Udara AC jadi aneh. Dingin tapi pengap, napas semua orang jadi pendek, bahkan Galang, yang dari tadi gaya sok santai main HP. Udah nggak pegang HP lagi. Mukanya semakin pucat karena hal-hal yang nggak wajar yang sedang dialami. Di dekat pintu darurat, bagian tengah bus ada seorang perempuan duduk sendirian. Perutnya besar sekali, seperti hamil tua yang akan segera melahirkan. Baju putihnya basah sampai ke paha, seolah tadi barusan kehujanan parah. Wajahnya pucat kebiruan. Rambutnya basah kuyup terkena wajah. Bibirnya pecah-pecah. Dia memeluk perutnya sambil sesekali mengusap dengan gerakan kecil yang terasa menyakitkan. "Neng kenapa?" tanya Sari pelan. Naluri perawatnya keluar. Perempuan itu menoleh, matanya berkaca-kaca. Dia membuka mulutnya pelan. Suaranya hampir nggak ada, hanya bentuk bibir. "Turunin aku di rumah bidan." Sari langsung berdiri, mau mendekat. Tapi Pak Darto menahan lengan Sari kuat-kuat. "Jangan sentuh,"
Kenapa? Dia kesakitan, bisik Sari. Pak Darto menggeleng pelan. Lihat, bawahnya. Sari menunduk. Air bening menetes dari kursi perempuan itu. Tapi ketika menetes ke lantai, airnya berubah warna jadi gelap kecoklatan. Seperti air parit, bukan air ketuban manusia. Sari mendadak pucat. Tangan dan kakinya gemetar, nggak jadi maju. Di atas rak bagasi, yang biasa dipakai naruh tas, sesuatu ikut bergerak setiap kali bus kena lubang jalan. Awalnya saya pikir itu karung bawaan orang. Tapi lama-lama sadar, bentuknya bukan karung. Itu tubuh terbungkus kain putih kusam. Kain itu diikat di kepala, leher, dan kaki khas pocong. Masalahnya, ikatan di bagian kepala kelihatan kendur, hampir lepas. Setiap bus goyang, pocong itu sedikit bergeser, dan kain kepalanya menggesek langit-langit bus. Bunyinya terseret nyaring. Setiap bunyi itu muncul, Pak Tarmo langsung menunduk lebih dalam. Komat kamit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di barisan paling belakang, 3 kursi paling pojok sudah gelap, karena lampu kabin di situ kedip-kedip. Tapi saya bisa lihat, ada sesuatu besar duduk melebar, menempati semua kursi. Bulu, hitam, basah, tebal. Matanya 2 titik merah. Bukan merah menyala terang seperti film, tapi merah bara, seperti arang yang tertiup angin kencang. Orang-orang bilang itu genderuwo. Dia duduk dalam posisi menunduk, bahu lebar hampir nyentuh atap. Napasnya pelan, tapi terdengar dalam dada, seperti suara gorong-gorong yang dalam, memantul dan serak. Dan yang paling bikin semua orang nahan suara, makhluk itu tidak melihat kami. Dia menatap spion tengah, seperti lagi ngawasin supir, seperti lagi pastikan bus ini nggak berhenti sebelum titik tertentu. Seolah bukan cuma arwah korban yang numpang, tetapi serasa ada penjaga atau pengawal. Pelang kecil berkarat muncul di pinggir jalan, bertuliskan, awas tikungan kembar. Tikungan yang sudah Pak Bayu ceritakan sebelum keberangkatan, cat putihnya sudah rontok. Lampu depan bus cuma menerangi beberapa meter ke depan. Hujan semakin deras. Jalanan jadi semakin licin. Jam digital di kabin masih menunjukkan jam yang sama. Pak Darto berdiri di dekat tangga depan. Satu tangan pegang sandaran kursi, wajahnya serius. Tidak bercanda lagi. Pegangan semua. Jangan berdiri. Jangan teriak apapun. Dan jangan lupa berdoa. Kalimat terakhirnya bikin semua penumpang panik. Saya tiba-tiba mual. Bus masuk belokan pertama. Di saat itu, sebelum ban benar-benar miring, sebelum suara decit ban terdengar, sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Suara panik orang berteriak, "Rem! Rem! Rem! Rem!" Sudah kedengaran duluan. Suara itu bukan dari mulut orang hidup. Itu seperti rekaman momen kecelakaan, diputar ulang setengah detik. Lebih cepat dari waktu nyata. Bus sedikit selip. Saya lihat lewat jendela. Tapi yang saya lihat bukan cuma jalan. Sepersekian detik, seluruh kaca jendela bus berubah jadi semacam layar tipis yang memantulkan adegan kejadian yang bukan kejadian malam ini. Saya lihat sandal jepit terbang. Saya lihat kaca pecah beterbangan. Saya lihat kepala seseorang menghantam kursi depan dan tangan berdarah nempel ke kaca dengan gerakan terakhir minta, "Tolong." Belokan kedua. Ini yang lebih tajam. Setir terasa seperti ditarik sesuatu. Bukan ke kiri, bukan ke kanan, tapi seperti mau diturunkan, sekalian ke parit. Pak Bayu jelas melawan. Otot tangannya menegang. Tapi di spion, saya lihat tangan sosok supir berdarah tadi masih ikut pegang setir. Masih ikut ngarahin ke jalur yang sama persis dengan kecelakaan 3 tahun lalu. Saya spontan teriak, "Pak, jangan ikutin dia." Pak Bayu menggertakkan gigi. "Saya nggak mau mati 2 kali," desisnya. Kalimat itu bikin semua orang diam. "Tunggu," dia bilang, "2 kali. Bukan malam ini. 2 kali. Mungkin karena panik," gumam saya. Bus ngepot sedikit, tapi akhirnya lolos dari belokan kedua. Ban belakang sempat goyang, tapi berhasil lurus lagi. Semua orang di kabin diam total.
hanya kedengaran napas masing-masing. Lalu kejadian paling dingin malam itu, pelan-pelan, bangku-bangku menjadi terasa kosong yang tadi terasa diisi oleh penumpang yang tak kasat mata. Satu persatu, kembali kosong di pantulan kaca. Seolah-olah, setelah tikungan itu dilewati, sebagian dari mereka sudah turun. Pertanyaannya, turun di mana? Bus akhirnya sampai di pul kecil pinggiran kota Subang, menjelang subuh. Langit mulai kebiruan pucat. Udara lembab. Semua orang turun dengan lutut sedikit lemas. Yang pertama bikin merinding. Petugas pul yang jaga bilang, "Loh, kalian kok udah sampai? Jalur tikungan kembar lagi ditutup jam segini. Longsor kecil. Dari mana lewatnya?" Semua saling pandang. Nggak ada yang jawab. Yang kedua, kursi berpita hitam sekarang sudah tidak ada selimutnya. Pita hitamnya juga tidak ada. Saya ingat jelas tadi ada, sekarang polos. Seperti kursi biasa, tapi di bawah kursi itu, di bawah rak kecil untuk kaki, ada satu lembar kertas tiket, bukan tiket baru. Tiket lama, basah separuh, ujungnya sobek. Saya ambil dengan tangan gemetar. Di tiket itu tertulis nama lengkap. Nama saya sendiri, lengkap bukan panggilan, tanggalnya 3 tahun lalu. Tanggal yang sama dengan catatan kecelakaan di dashboard. Saya berhenti bernapas beberapa detik. "Mas?" tanya Sari pelan. "Kenapa pucat banget?" Saya nyodorin tiket itu. Sari bacanya lama. Sari langsung mundur satu langkah. Seperti refleks, seperti naluri perawat ngeliat sesuatu yang sudah lewat batas. Lalu ada hal ketiga. Bu Un, tukang bakso, buka termosnya untuk ngecek kuah. Dari tadi di jalan, dia ngeluh selama perjalanan. Kok berkurang sendiri ya? Padahal tidak bocor. Termos itu dia buka di bawah lampu pul. Kuahnya masih penuh. Penuh banget. Sama persis waktu awal berangkat. Seakan tidak ada tetes pun yang hilang. Dia ngakak kecil. Mungkin saya halu. Tapi saya ingat jelas satu hal. Di tengah perjalanan, waktu mereka lagi tegang setelah tikungan kembar, saya lihat jelas Bu Ewen duduk sambil ngelap sudut termosnya yang menetes sendiri. Seperti ada yang minum diam-diam. Hal keempat, jejak kaki kecil. Di lantai bus, dari tengah menuju pintu depan, ada jejak kaki kecil basah. Ukurannya kira-kira kaki anak SD. Jejak itu berhenti di ambang pintu, lalu hilang. Tidak ada bekas menapak di tanah luar bus, seolah-olah anak itu turun, lalu larut di udara sebelum menginjak aspal. Dan terakhir, Pak Darto menghitung pelan, dengan suara yang sama seperti di jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saya berpesan pada siapapun sama siapapun yang dengar cerita ini, kalau kalian harus naik bus malam jalur antar kota yang sepi, dan kamu lihat ada kursi dengan pita hitam kecil di sandaran, jangan duduk di situ. Kalau ada anak kecil nawarin tisu tapi nggak ngomong apa-apa, jangan ambil barangnya. Bayar aja pakai doa Al-Fatihah. Kalau sopirnya ngomong, jangan teriak selain doa, nurut. Dan kalau jam digital di atas supir, berhenti di angka jam 23:17 menit. Turunlah di tempat aman pertama yang kamu lewati. Lebih baik rugi ongkos daripada jadi nama di daftar penumpang yang sudah pulang, padahal kamu masih merasa hidup. Terakhir, baca doa buat mereka. Jangan sombong, jangan nantang, karena beberapa arwah cuma minta satu, dipulangin. Dan kadang, cara mereka pulang adalah dengan ngajak kamu ikut pulang bareng. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita ini. Jangan lupa support kami terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.